Oke, good morning everybody. Welcome back to Down Podcast. Mungkin kalau kalian klik video ini karena judulnya ya, sebenarnya patetik banget sih. Patetik banget mengenai kondisi pada hari ini ya. Memang belakangan ini banyak banget yang menolak UU Cipta Kerja dengan cara demo gitu. Tapi saya udah nahan-nahan sebenarnya nggak mau ngomong, nggak mau membicarakan di YouTube ini mengenai permasalahan-permasalahan mengenai UU Cipta Kerja ini. Tapi di saat ada pernyataan seseorang, ibu yang sangat berkompeten, orang yang sangat mempunyai pengaruh di Indonesia ini, menyatakan kalau kaum milenial itu apa manfaatnya, apa kontribusi kaum milenial di Indonesia. Kalian bisa cari sendiri bagaimana pernyataannya langsung, itu ada di media sosial. Tapi saat saya mendengar pernyataan tersebut, saya jujur kayak merasa tidak dihargai sih. Saya juga bukan kaum milenial sebenarnya. Kaum milenial itu saya dapat dari sumber ada yang sampai tahun lahirnya tahun 1995, kaum milenial ada sumber yang mengatakan sampai tahun 1995, ada yang tahun 96, ada yang tahun 97. Tapi saya tahun 98 juga gitu. Jadi bukan kaum milenial sebenarnya. Tapi memang dari sumber saya yang lain baca itu tidak ada batas yang solid antara kaum milenial, Gen Y dengan Gen Z, itu tidak ada batas yang solid gitu, batas yang clear itu tidak ada. Tapi dalam video tersebut beliau mengatakan kalau beliau menyinggung orang-orang yang sedang berdemo gitu. Jadi saat menurut bukan analis juga sih. Menurut pandangan saya, entah ibunya itu menunjuk orang-orang yang masih berdemo itu kaum milenial, atau kaum milenial berarti yang usianya lebih tua gitu, lebih tua dari saya yang sekarang mungkin umurnya udah 20, di atas 24 tahun, atau ibunya menggeneralisir anak muda itu kaum milenial. Itu ada dua kemungkinan tersebut. Tapi kalau kita lihat faktanya, kalau kita lihat faktanya, yang melakukan demo itu orang-orang yang masih duduk di bangku kuliah atau yang paling muda itu SMA. Itu berarti rata-rata berarti Gen Z. Nah, saya itu tahun 98 udah tahun terakhir. Tahun terakhir. Bahkan 98 rata-rata udah yang di atas saya gitu, karena saya sempat udah yang di atas saya, setahun di atas saya. Berarti yang masih duduk di bangku kuliah itu rata-rata Gen Z dong, bukan kaum milenial. Tapi yang melakukan demo rata-rata di Indonesia adalah yang masih duduk di bangku kuliah. Berarti rata-rata Gen Z. Berarti kalau ditunjukkannya yang berdemo itu kaum milenial, bukan juga gitu. Bukan juga. Mungkin kurang tepat gitu. Kalau misalkan anak muda itu masih global ya, masih banyak. Itu pertama tuh. Jadi yang berdemo itu sebenarnya kan bukan banget Gen Y gitu, bukan banget generasi milenial, tapi cenderung banyak yang Gen Z. Tapi karena mention orang yang berdemo, saya tidak ikut demo dari kemarin. Saya tidak ikut demo. Saya menganggap UU Cipta Kerja itu banyak cacat, iya, banyak kekurangan, iya. Tapi saya tidak ikut berdemo karena masih ada cara-cara lain kan untuk menyatakan sikap. Salah satunya ini. Tapi di saat karena dimension yang berdemo itu tidak ada. Karena pernyataan beliau itu apa kontribusi dari generasi milenial gitu. Kerjanya hanya demo dan akhirnya membuat kerusakan gitu. Nah, kalau masalah kerusakan itu ada perdebatan lain dah. Nanti ada yang bilang ini pembelaan, ada yang
diserang polisi duluan lah, ada yang bilang ada oknum, ada yang bilang sebenarnya ada sisi-sisi yang menghalalkan perusakan. Itu ada juga, itu perdebatannya rumit tuh, tidak bisa diketahui dengan asumsi. Tapi di saat ditanya kontribusi, simpelnya gini deh, apa kontribusi kaum muda ya jadinya, kaum milenial untuk bangsa Indonesia? Gini deh, kita semua berhenti kuliah, satu generasi ini berhenti kuliah, yang udah kerja nggak usah kerja, jadinya gimana? Apakah akan baik-baik saja kalau seperti itu? Saya kayak gini, dari hal yang paling kecil aja, contohnya saya aja. Saya belajar di bangku kuliah, itu ada kontribusi walaupun sangat sedikit untuk bangsa ini, untuk negara ini. Walaupun sangat sedikit masih ada. Karena kalau satu generasi saya itu tidak belajar, siapa yang melanjutkan? Nanti mau yang mengisi pemerintahan-pemerintahan orang-orang yang lulusannya, eee, orang-orang yang mungkin ijazahnya tinggi, tapi karena dia tidak pernah belajar, jadi tidak ada isinya gitu, mau kayak gitu? Mungkin banyak yang belajar hanya untuk dirinya sendiri ada, tapi kalau mereka tidak belajar, negara makin tidak ada yang berkontribusi gitu. Kalau makin tidak ada yang kalau generasi kami tidak belajar ya itu akan menghentikan generasi ini gitu. Gampang gitu, nggak usah belajar aja nanti Indonesia hancur sendiri gitu kan. Itu hanya untuk belajar deh, itu hanya untuk belajar. Itu yang tidak terlalu peduli gitu dengan kasus-kasus yang viral ini. Kalau ditanya lagi, orang-orang yang melakukan demo itu apakah bukan kontribusi untuk negara? Jujur menurut saya itu kontribusi untuk negara, karena negara itu perlu ada oposisi, karena perlu ada yang kritik. Dan kalau berdemo itu dianggap bukan kontribusi untuk negara, berarti demo itu cuma main-main gitu. Mereka melakukan kajian, jujur ya, saya di kampus saya itu orang-orang yang melakukan kajian itu orang-orang yang menyampingkan pendidikannya. Jadi pendidikan paling penting tetap nomor satu pasti menurut kami semua, karena belajar ya, karena mahasiswa itu memang harus belajar utamanya. Tapi mereka waktu luangnya itu bukan dihabiskan untuk main, bukan dihabiskan untuk foya-foya, tapi dihabiskan untuk kajian gitu. Mereka ngobrolin bagaimana masa depan Indonesia ini, apa itu bukan kontribusi untuk negara. Mereka peduli loh sama negara ini. Tapi kalau ada pernyataan seperti itu, jujur sangat tidak dihargai menurut saya. Sangat tidak dihargai. Jangan lupa juga banyak prestasi-prestasi yang dilakukan, misalkan di kampus saya gitu, atlet-atletnya banyak yang berprestasi, di kampus lain juga ada yang sampai go internasional dengan pendidikannya, dengan lomba-lomba, dengan misalkan di bidang robot, di bidang sains, yang sekarang teman-teman saya juga udah banyak yang bikin startup. Apa itu bukan kontribusi untuk negara? Kalau mereka nggak belajar, mereka nggak bisa seperti itu loh. Itu paling dasarnya belajar itu. Kalau mereka tidak belajar, mereka tidak akan bisa nyampe posisi itu. Jangan lupa sama prestasi-prestasi yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Masa hal yang kecil seperti itu tidak dihargai? Jadi kaum milenial, kaum muda itu harus berkontribusi bagaimana? Apa yang diharapkan dari generasi muda ini?
Oke, nanti akan ada dari LBH, dari mahasiswa akan ada kajian ke DPR, ke MK gitu. Tapi kalau kita dilarang berdemo, mahasiswa itu dilarang berdemo, kalau sampai dilarang ya, kalau sampai dilarang berarti melarang konstitusi gitu, ya kan? Kita juga banyak kok, banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk, menolak UU Cipta Kerja itu ya contoh-contohnya lain juga banyak diskusi-diskusi di TV itu juga salah satu penolakan, bentuk penolakan dari UU Cipta Kerja, UU Omnibus Law ini. Tapi kalau dilarang tapi kalau misalkan hanya dianggap berdemo saja dan dianggap sebelah mata, ya mau sampai kapan kita harus melakukan aksi-aksi ini gitu. Bukan aksi turun ke jalan doang ya, aksi-aksi yang dilakukan untuk menolak gitu. Sebenarnya kan keinginannya simpel gitu, keinginannya simpel, hanya ingin didengarkan. Jujur kalau Omnibus Law itu banyak positifnya, jujur itu menurut saya juga udah sangat-sangat, niatnya udah sangat bagus Omnibus Law itu. Tapi dari beberapa hal yang saya baca memang masih ada beberapa cacatnya, yang sebenarnya masih perlu dibicarakan lagi detailnya itu. Jadi yang perlu sekarang itu tuh bukan esensi lagi yang perlu dibicarakan, bukan ini baik, ini baik atau buruk, tapi bagaimana saat pelaksanaan, eee, saat pelaksanaannya itu, ini akan menjadi baik semua gitu, bukan nanti ada celah-celah yang bisa dipakai untuk perusakan atau keuntungan untuk beberapa pihak doang gitu. Jadi ini udah masalah detail nih, jadi kalau mau diskusi memang harusnya ke masalah detail, dan itu yang belum saya lihat di diskusi-diskusi di TV misalkan. Dan sampai saat ini pun saya juga belum menemukan, dari pihak mahasiswa diundang ke DPR atau diundang presiden untuk diskusi mengenai hal detail itu. Jadi hal kajian-kajiannya itu tuh dilempar gitu ke arah sana, belum ada. Jadi harus bagaimana lagi gitu. Ini kasus bakal alat banget sih, ini nggak bakal selesai sampai rakyat didengarkan. Sekarang pro kontra wajar, ada pro kontra. Tapi mohon gitu lebih ke objektif, tidak ngarah ke orangnya, tapi ngarah ke substansinya apa sebenarnya yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Jangan cenderung ke demo atau perusakannya, tapi kenapa mereka berdemo dan kenapa sampai ada yang merusak kalau benar dari mahasiswa. Kalau itu oknum, ya tangkap oknumnya gitu aja. Kalau itu mahasiswa merusak, ya tangkap aja sebenarnya. Tapi esensinya itu harus dipahami. Kenapa mereka sampai seperti itu? Itu perlu dipikirkan. Soalnya kalau negara ini baik-baik aja, ya nggak bakal sampai kayak gitu kan. Oke, dan out.